Ya, shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini kita kaum pria bisa kembali bertemu, walaupun memang situasi yang kurang baik bagi kita tentang kesehatan, sehingga kita harus bertemu secara online. Oleh karena itu, mari kaum pria yang ada, kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini kami boleh bertemu dengan kaum pria, kami boleh berada di ruangan ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati semua kaum pria yang ada dan juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila di ruangan ini, di tempat hati kami, pikiran kami ada kuasa-kuasa di luar Tuhan, roh-roh jahat aku patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan singkirkan, Tuhan kuduskan, sehingga kami bersama-sama boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita dasari firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kami ambil dari Titus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Ini judulnya di sini kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi kita sebagai kaum pria, kami nanti akan menyebut khusus kaum pria saja pada saat kita belajar bersama-sama. Tetapi dalam pembacaan kami akan baca semuanya. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang ke-7 dan ayat yang terakhir. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, surat ini memang surat itu ditulis oleh Paulus. Paulus sebagai hamba Tuhan yang memberitakan Injil kemana-mana. Di sini Paulus ini mempunyai anak buah yang namanya Titus. Titus ini tidak jauhnya dengan Timotius. Dia adalah petobat baru, pemuda. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia orang Yunani. Dia dimenangkan oleh Paulus karena Paulus mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan ke mana-mana. Dan ini si Titus ini dimenangkan oleh Paulus. Dia dipercaya oleh Paulus untuk membantu pelayanannya sebagai pemberita Injil gitu ya, khususnya di Pulau Kreta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pemuda bukan berarti tidak berjalan semaunya sendiri, tidak menuruti akan emosinya sendiri. Itu pemuda-pemuda yang di luar kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pemuda itu memang diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan dan melangkah sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan. Si Titus ini walaupun dia masih muda, dia bisa menjadi contoh, bisa diteladani oleh orang-orang tua begitu ya. Orang tua, bahkan teman-teman sebayanya, dia bisa diteladani oleh mereka.
Sehingga si Titus ini dipercaya oleh Paulus untuk menyampaikan tulisannya kepada orang-orang di Kreta. Saudaraku, sifat karakter orang Kreta, kalau saudara baca di dalam Titus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-12 kita akan baca. Di sini saya bacakan sifat orang-orang yang ada di Kreta. Ini sikap daripada orang-orang Kreta. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ini sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh orang-orang Kreta. Makanya Paulus ini mempercayakan firman Tuhan kepada Titus yang bisa dipercaya, yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar itu. Bukan hanya orang-orang yang masih muda, tetapi orang tua, ibu-ibu, dan siapa saja ini bisa dipercaya untuk menyampaikan tulisannya Paulus kepada orang-orang yang berada di Kreta. Nah, oleh karena itu, kalau saudara membaca di dalam bacaan kita tadi, di situ mencakup beberapa orang. Di sini dikatakan bukan hanya para pemuda, tapi di sini dikatakan bahwa perempuan tua. Dan di sini aja judulnya kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ini kewajiban yang harus dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Sebagai orang tua, sebagai ibu-ibu, sebagai pemuda, kepada siapa saja. Di sini firman Tuhan isinya adalah karena kita sebagai kaum pria, saya tidak akan menyebutkan ibu-ibu begitu ya, karena kita kelompok kaum pria gitu. Ya, isi pesan Paulus terhadap kita kaum pria adalah ayat yang pertama di Titus ayat yang kedua, ayat yang pertama, supaya memberikan ajaran yang sehat. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Ini yang disampaikan Paulus melalui Titus supaya menyampaikan ajaran yang sehat. Karena kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dunia luar begitu, kita sebagai orang tua, kaum pria, pemuda, melihat akan ajaran-ajaran yang tidak sehat, sehingga itu bisa menjerumuskan orang-orang kalau mereka tidak bisa kontrol diri bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus diteladani oleh anak-anak kita, yang harus diteladani oleh orang-orang di sekitar kita. Apa kata mereka? Kalau kita tidak mengarahkan kepada orang-orang termasuk anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, mengarahkan kepada ajaran yang sehat. Karena ajaran yang tidak sehat itu menjerumuskan orang ke dalam dosa, begitu ya, melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini supaya kita memberitakan ajaran sehat, karena ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, supaya mengajarkan ajaran yang sehat. Tentu saja kita sebagai orang percaya, yaitu firman Tuhan, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita di sekitar kita, bahkan harus kita menjadi teladan bagi mereka. Yang kedua, ayat yang kedua juga di sini katakan supaya hidup sederhana, terhormat, tidak memalukan, bijaksana, sehat dalam iman,
dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah, di sini katakan laki-laki yang tua hendaklah hidup seperti tadi, laki-laki yang tua. Walaupun tadi dikatakan bahwa si Titus ini anak masih muda, orang yang dia adalah petobat baru, tetapi hidupnya itu bisa diteladani karena memang dia melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan baik, sehingga dia tidak canggung ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua begitu ya, yang lebih usianya lebih tua daripada dia, karena dia bisa diteladani dengan sikap cara hidupnya supaya hidup sederhana. Hidup sederhana kalau diartikan itu sangat luas sekali. Saya tidak bisa menjelentehkan tentang hidup sederhana. Saudara tahu sendiri tentang hidup sederhana seperti apa. Saudara tahu sendiri. Biasanya orang yang tidak hidup sederhana itu hidupnya glamor. Itu bisa diartikan seperti itu. Banyak sekali arti hidup sederhana. Terhormat. Nah, terhormat di sini saya artikan tidak memalukan. Kalau orang supaya dihormati oleh orang lain, artinya kita hidup itu berhati-hati, tidak memalukan cara tingkah laku kita, cara penampilan kita, cara kata-kata kita, sehingga mereka tidak menilai kita ini remeh begitu ya. Diartikan supaya tidak memalukan. Artinya itu sangat luas sekali. Saya kalau mengartikan itu tidak mampu. Yang berikutnya bijaksana. Bijaksana itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Walaupun dia orang kaya raya, walaupun dia orang cerdas, walaupun dia orang pandai, walaupun dia melampaui segala hal, tetapi kalau tidak bijaksana itu tidak lengkap. Supaya kita hidup bijaksana, bisa memilih yang tepat, yang harus dipilih, sehingga tidak tidak semaunya sendiri, tidak gegabah begitu ya. Kalau orang bijaksana itu menentukan sesuatu itu dengan tepat, dengan enak. Hikmat bijaksana itu yang dimiliki oleh Salomo, supaya juga dimiliki sebagai orang-orang percaya, termasuk kaum pria dan pemuda. Yang berikutnya, sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Sekarang banyak orang-orang yang imannya tidak sehat. Kami tahu mereka rajin melakukan ibadah melalui kepercayaan mereka, melalui kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak sehat imannya, mereka akan kurang tepat lah. Sebaiknya kita sebagai anak Tuhan harus sehat imannya. Iman kita kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita memiliki iman yang sehat, kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah, dalam kasih dan dalam ketekunan, kita memiliki kasih dan tekun di dalam melakukan kebaikan, di dalam memiliki iman yang teguh untuk kita beribadah, tekun untuk beribadah. Saatnya kita beribadah, ya kita beribadah. Hari Minggu kita, kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Apa kewajiban kita? Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kalau tidak dengan beribadah. Hari Minggu kewajiban kita sebagai orang beribadah. Di gereja kita sudah diberi kesempatan untuk ibadah, baik ibadah yang pertama atau ibadah yang kedua. Kalau iman kita sehat, kita rajin beribadah. Kalau tidak bisa datang pagi, ya datang sore. Kalau pagi mungkin karena kerjanya malam tidak bisa bangun pagi, ya berangkat sore, sehingga iman kita itu sehat, tidak terombang-ambing oleh situasi zaman saat sekarang. Yang berikutnya, yang ketiga,
Titus ayat yang kedua, ayat yang 3b, yang 3b aja. Jangan memfitnah, tidak pemabuk, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jangan memfitnah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pepatah mengatakan mulutmu harimau. Kalau kita mempunyai mulut yang tidak baik, itu akan menerkam kita sendiri. Melalui mulut kita situasi menjadi runyam. Melalui mulut kita rencana kita menjadi gagal. Oleh karena itu jangan memiliki mulut yang tidak sehat, yaitu memfitnah. Itu yang tidak baik. Yang berikutnya, tidak pemabuk. Tidak pemabuk. Di sini dikatakan, tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, karakter orang Kreta. Karakter orang Kreta itu dikatakan pembohong, binatang buas, pelahat yang malas. Itu 1 ayat yang ke-12 tadi. Nabinya aja sudah mengatakan seperti itu. Coba kita kembali ke ayat yang ke-12 pasal yang ke-1 tadi. Di sini dikatakan bahwa seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata. Nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta itu, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahat yang malas. Di sini dikatakan pemabuk. Kalau orang pemalas, kalau saudara lihatlah, saudara aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak mau bekerja, orang yang inginnya menikmati hidup yang enak-enak, hidupnya pasti rata-rata mempunyai sikap seperti itu. Yang berikutnya, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ini yang dimaksud Paulus tadi, surat yang ditulis oleh Titus disampaikan kepada orang-orang Kreta supaya mereka itu memiliki sifat untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Ini disampaikan kepada kaum pria, disampaikan kepada bapak-bapak yang ada, supaya kita itu memiliki sikap untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, memang itu kewajiban sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakak kepada adik-adik kita, untuk kita cakap mengajarkan hal yang baik. Kalau kita sebagai orang tua bisa mendidik kepada anak-anak kita, coba saudara lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan, keluarganya bagaimana. Kami secara pribadi mengamati juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bapaknya mempunyai sikap yang seperti itu, ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yaitu yang dimaksud seperti itu. Kalau orang tua tidak bisa mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, tidak bisa menjadi teladan kepada istri dan anak-anaknya, keluarganya jadi berantakan, keluarganya kacau. Tetapi saya melihat, saya senang sekali kalau bapak-bapak kaum pria rajin beribadah, rata-rata keluarganya bagus, rata-rata keluarganya bisa diteladani. Itulah yang diharapkan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Kreta. Walaupun memang sikapnya tidak baik, tetapi kalau mereka diajarkan orang yang tidak baik itu, kalau orang setia di dalam Tuhan, lama-lama menjadi baik. Digosok terus, lama-lama menjadi baik. Kalau saudara aplikasikan di dalam kehidupan saudara, dari mana saudara sebelum saudara percaya kepada Tuhan, mungkin dari kalangan yang kurang baik, maaf, saya sendiri juga dari kalangan orang-orang yang tidak baik, tapi ketika ditangkap Tuhan, saya diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan dan bisa Tuhan pakai walaupun hanya semampu saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang berikutnya, ayat yang keempat, pasal yang keempat, ayat yang ke-6c, begitu ya, saya bacakan. Menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Kalau orang sehebat apapun, tadi saya sudah katakan bahwa walaupun mereka orang kaya, orang mampu, orang cerdas dan sebagainya, tidak bisa menguasai diri, apa yang terjadi.
dalam suatu perkumpulan. Seharusnya tidak berdiri mengatakan harus tetap tidak, tapi karena dia tidak menguasai diri, stop. Pas waktu firman Tuhan bisa berabe dalam rapat, langsung tidak, karena tidak bisa menguasai diri, apa yang terjadi? Kacau. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita, supaya bisa menguasai diri. Yang berikutnya, ayat yang ke-7, saya bacakan langsung. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, supaya kita itu menjadi pelaku dalam firman Tuhan, menjadi teladan untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak kita, cucu kita. Mereka akan melihat kepada kakungnya, kepada titinya, kepada orang tuanya, kepada kakaknya. Mereka akan melihat seperti itu. Kalau kita tidak bisa meneladani akan perbuatan baik, mereka akan tidak karuan. Lah wong bae kaya ngono, lah bapak ini kaya ngono, rasa menjadi contoh terhadap anak-anaknya, sehingga keluarganya tidak karuan. Nah, itu yang terjadi. Karena sikap orang-orang yang ada di kereta itu seperti itu, tidak karuan. Yang berikutnya, di sini katakan bahwa jujur ini memang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Seharusnya kita semua menjadi orang-orang jujur. Menjadi orang jujur tidak mudah. Memang itu harus belajar, harus ya memang belajar. Belum tentu orang yang setia di dalam Tuhan, setia di dalam pelayanan, jujur, itu belum tentu. Tapi itu memang perlu kita belajar. Sifat kita adalah belajar, dan kita mengarah kepada kesempurnaan. Kesempurnaannya siapa? Ya Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Tentu saja pengajaran firman Tuhan. Bersungguh-sungguh dalam pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, setia dalam sini katakan di dalam bersungguh-sungguh dalam pengajaran firman Tuhan, setia di dalam pengajaran firman Tuhan, sering mendengarkan firman Tuhan, baik ibadah pagi ataupun ibadah sore, ataupun melalui YouTube dan lain sebagainya. Daripada kita nyetel YouTube yang tidak karuan, ada YouTube yang baik yang membangun iman kita. Itulah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kaum pria khususnya, dan siapa saja yang mendengarkan dan melihat YouTube ini bisa dibangun imannya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yuk, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan, di mana Titus, seorang pemuda yang petobat baru, walaupun petobat baru, dia bukan Yahudi, dia orang Yunani, tetapi bisa menjadi teladan, sehingga ia dipakai oleh Paulus untuk menyampaikan suratnya kepada orang-orang di Kreta. Orang-orang di Kreta memang mempunyai sifat karakter yang tidak baik. Itu kalau kami aplikasikan dalam kehidupan kami juga seperti itu. Tapi kami ketika belajar kepada kebenaran firman Tuhan dan kami menurut akan firman Tuhan, kami menjadi orang yang baik. Terima kasih Bapak, ampuni hamba-Mu apabila ada hal-hal yang kurang benar. Tuhan sendiri yang menyempurnakan, dan Tuhan sendiri mengampuni akan dosa kesalahan kami, dan Tuhan taruh di dalam hati saudara-saudara kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.